Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang seperti sekarang ini. Jadi di sini kami mengambil penyakit brucellosis. Penyakit brucellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakteri tersebut adalah bakteri Brucella. Bentuk dari bakteri ini adalah berbentuk batang dan bersifat gram negatif. Bakteri Brucella ini yang dapat menginfeksi manusia itu bakteri abortus, bakteri melintesis, dan bakteri Swiss. Pada hewan yang dapat terinfeksi yaitu sapi, kambing, kuda, dan kerbau. Cara penularan penyakit ini dapat terbagi menjadi 2 jalur, yaitu pertama itu makanan. Mengonsumsi makanan dan susu yang tidak higienis dapat tercemar oleh bakteri Brucella. Kedua, pekerjaan. Brucellosis termasuk salah satu penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Kasus penyakit banyak terjadi, yaitu dokter hewan, peternak, tempat pemerahan susu, dan pemotongan hewan. Penyakit brucellosis pada manusia terbagi menjadi 2 jalur. Yang pertama adalah melalui makanan. Mengonsumsi makanan yang tidak dimasak dengan baik, contohnya daging, dapat tercemar oleh bakteri Brucella, dan susu yang tidak higienis dapat tercemar oleh bakteri Brucella. Kedua, penularannya melalui pekerjaan. Brucellosis termasuk salah satu penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Kasus penyakit terbanyak pada manusia adalah dokter hewan, peternak, pekerja tempat pemerahan susu, dan para pekerja pemotongan hewan. Penularan secara kontak langsung dapat terinfeksi seperti darah dan urin. Di sini saya akan menjelaskan gambaran mekanisme penularan penyakit. Mekanisme penularan masa inkubasi brucellosis pada manusia berkisar antara 1 atau 2 bulan. Kemudian penyakit dapat bersifat akut atau kronis. Brucellosis akut ditandai dengan gejala klinis berupa demam undalan secara berlangsung, kedinginan, berkeringat, batuk, sesak nafas, turun berat badan, sakit kepala, depresi, kelelahan, artalgia, mialgia, orchitis pada laki-laki, dan abortus spontan pada wanita hamil. Dampak atau gejala brucellosis muncul dalam hitungan hari atau bulan setelah terinfeksi. Gejala yang bisa sama dengan flu yaitu demam, menggigil, dan batuk, mudah sakit perut, sakit kepala, dan sakit punggung, nyeri otot dan sendi. Nafsu makan berkurang dan berat badan menurun. Berkeringat di malam hari. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan, yang dimana pencegahan brucellosis pada manusia dapat dilakukan pada hewan sebagai hospes, seperti
mengurangi kontak dengan hewan, memakai alat pelindung diri jika kontak dengan hewan, dan masak secara benar susu yang segar untuk yang diminum agar terhindar dari bakteri tersebut. Kemudian pengobatan brusellosis pada manusia dapat diberikan juga, yaitu berupa antibiotik seperti antibiotik tetrasilkin, doxycycline, streptomycin, dan rifamycin minimal selama 6 bulan pada anak di bawah 8 tahun, dan ibu hamil sebaiknya diberikan obat rifampicin dan kombinasi trimetopin dengan sulfamethoxazole selama 6 minggu. Baik, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.